Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dania Fatima, saya dari Prodi Manajemen kelas UGM. Nomor induk mahasiswa saya 289225014. Nah, di sini saya akan mempresentasikan ujian tengah semester dengan mata kuliah Manajemen Logistik dengan dosen pengampu Ibu Wina Sari Kusumantias, SIP SEMM. Nah, baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pembelian dalam perusahaan. Apa sih yang kalian ketahui tentang pembelian dalam perusahaan? Pembelian purchasing adalah kegiatan penting dalam berbagai bentuk organisasi manufaktur atau non-manufaktur yang berorientasi laba, nirlaba maupun sektor pemerintahan. Bagian pembelian bertanggung jawab untuk memperoleh barang dan jasa dalam jumlah yang diperlukan di saat yang tepat dengan mutu sesuai persyaratan dan total ongkos minimum pembelian barang atau material dan merupakan pos terbesar dalam industri. Rasio antar ongkos pembelian barang dan jasa terhadap total harga pokok penjualan menunjukkan bahwa fungsi pembelian. Nah, di sini ada definisi pembelian. Definisi pembelian, fungsi pembelian utama adalah kegiatan pembelian yang dilakukan suatu perusahaan dari pihak pemasok yang melibatkan kegiatan penentuan kebutuhan, memilih pemasok, pesanan biasa sampai di pelanggan dengan harga yang tepat, menentukan spesifikasi, mengusulkan kontrak atau pesanan, dan menindaklanjutinya untuk memastikan pengiriman yang tepat. Nah, selanjutnya yaitu ada fungsi pembelian. Dalam definisi tersebut secara spesifik bahwa tugas pembelian yaitu pertama ada menentukan spesifikasi dalam bentuk mutu dan jumlah yang diperlukan tentang barang dan jasa yang perlu dibeli. Nah, yang kedua ada menyeleksi pemasok yang cocok dan mengembangkan prosedur untuk memiliki pemasok yang terbaik. Nah, yang ketiga menyiapkan dan melakukan negosiasi dengan pemasok untuk menetapkan sebuah kesepakatan dan diangkat menjadi sebuah kontrak. Yang keempat ada menetapkan pesanan untuk pemasok terpilih dan atau mengembangkan PO dan sistem penanganan yang efisien. Yang kelima itu memantau dan mengendalikan pesanan untuk menjamin pasokan. Dan yang terakhir menindaklanjuti dan mengevaluasi atau menyiapkan klaim, memelihara file produk dan pemasok agar senantiasa terbarukan, membuat rating dan ranking pemasok. Selanjutnya yaitu bagian pembelian harus mempunyai kemampuan berkomunikasi karena bagian purchasing bertindak sebagai perwakilan perusahaan untuk berhubungan dengan pemasok, di mana pemasok sebagai pihak luar harus dapat mematuhi norma dan aturan yang berlaku di pihak internal perusahaan. Bagian purchasing lah yang bertanggung jawab untuk merealisasikan. Selain mempunyai kemampuan berkomunikasi, keahlian yang harus dimiliki oleh bagian purchasing adalah strategi perencanaan, negosiasi, manajemen dan pengembangan pemasok, mencari sumber pemasok, implementasi, manajemen perubahan, pembiayaan, fleksibilitas, kepemimpinan, manajemen proyek, dan lain-lain. Nah, selanjutnya yaitu ada tujuan pembelian. Tujuan pembelian utama dari pembeli adalah bagaimana cara untuk memperoleh barang dan jasa dengan ongkos total minimum. Selain itu juga bagian pembelian harus bisa memperoleh dengan aliran barang dan jasa yang tidak terputus, konsisten barang dan jasa diperoleh bermutu baik. Selanjutnya yaitu ada siklus pembelian. Siklus purchasing dimulai dari pertama penetapan kebutuhan. Bagian purchasing menetapkan besarnya kebutuhan yang akan dibeli di pemasok. Informasi ini didapatkan dari koordinasi antara bagian produksi, persediaan gudang, dan keuangan. Yang kedua yaitu menilai pemasok. Bagian purchasing berkepentingan terhadap
kinerja pemasok. Maka penilaian terhadap pemasok merupakan hal yang penting agar bahan yang dibeli sesuai dengan kriteria mutu, jumlah, harga, delivery, dan penilaian lainnya. Yang ketiga yaitu ada memilih pemasok. Setelah dilakukan penilaian terhadap pemasok potensial, maka dari daftar yang ada dipilih pemasok dengan kinerja dan prestasi terbaik dengan cara antara lain. Selanjutnya yang keempat yaitu ada melakukan pemesanan. Apabila proses pemilihan pemasok selesai, terjadi kesepakatan antara purchase dan pemasok mengenai harga, jumlah, mutu, dan pelayanan, maka ditindaklanjuti dengan menandatangani kontrak. Yang kelima yaitu memonitor pesanan. Setelah dilakukan kontrak antara kedua belah pihak, selanjutnya pemasok mengirim barang yang dipesan dan pihak purchase harus melakukan monitoring tentang status pesanan, apakah sudah sesuai dengan kesepakatan di awal. Yang terakhir, barang pesanan datang, dilakukan pengecekan mutu, jumlah harus sesuai dengan kontrak, dan pencocokan antara dokumen. Yang ketujuh yaitu ada manajemen stok. Barang yang sudah diterima mengalami proses penyimpanan, namun harus dilakukan dengan cara yang baik sehingga barang tetap terjaga mutu dan jumlahnya. Yang terakhir, audit. Proses audit wajib dilakukan untuk semua proses bisnis dalam perusahaan. Selanjutnya yaitu ada evaluasi dan pemilihan pemasok. Ada 5 proses pembelian untuk membina kemitraan dengan pemasok yang dimulai dari menentukan kebutuhan pembelian hingga tahap evaluasi dan tindak lanjut. Yang pertama ada fase pertama yaitu menetapkan permintaan. Fase ini menegaskan tentang barang apa yang diperlukan dan berapa jumlah kebutuhannya. Informasi tersebut didapat dari fungsi lain yaitu fungsi operasi, persediaan, gudang, dan keuangan. Pembelian dilakukan dengan keterbukaan dan prinsip good corporate governance. Selanjutnya yang kedua yaitu fase kedua ada identifikasi pemasok potensial. Didapatkan berdasarkan informasi dan besaran kebutuhan, lalu setelah itu mengumumkan rencana pembelian atau mengundang pemasok potensial yang pantas untuk menjadi rekanan. Fase ketiga yaitu saring dan dipilih. Setiap pemasok potensial menyerahkan penawaran yang menyertakan profil, usulan harga, spek, durasi, lalu list yang panjang itu dibuat menjadi daftar pendek. Selanjutnya memilih pemasok yang terbaik. Fase yang keempat, menetapkan kemitraan. Pemasok yang dinyatakan sebagai pemenang sekaligus mitra perusahaan. Pihak pembelian harus senantiasa melakukan pendampingan, pengendalian, dan memonitor aktivitas yang dilakukan pemasok agar sesuai dengan kriteria pelayanan yang diberikan. Fase yang kelima yaitu evaluasi kemitraan. Setelah selesai delivery yang dilakukan pemasok, maka bagian pembelian harus melakukan evaluasi sistem kemitraan. Indikatornya adalah meliputi mutu, ongkos, jumlah pelayanan, dan ketepatan waktu pengantarannya. Terdapat banyak metode dan prosedur untuk mengevaluasi pemasok, namun yang terpenting adalah agar senantiasa menggunakan prosedur konsisten untuk meningkatkan objektivitas proses evaluasi tersebut. Salah satunya adalah metode rating. Jika faktor-faktor yang menjadi objek evaluasi telah ditetapkan, selanjutnya dilakukan evaluasi terhadap faktor tersebut. Besarnya nilai hasil evaluasi disebut nilai bobot komposit yang dengan mengalihkan antara rating setiap faktor dengan tingkat kepentingan. Selanjutnya yaitu ada prosedur sistem pembelian. Yaitu pertama ada prosedur permintaan pembelian. Gudang mengajukan permintaan pembelian dalam formulir surat permintaan pembelian kepada fungsi pembelian. Lalu ada prosedur permintaan penawaran harga dan pemilihan pemasok. Pembelian mengirimkan surat permintaan penawaran harga kepada
para pemasok untuk memperoleh informasi yang mengenai harga barang dan berbagai syarat pembelian yang lain. Untuk memungkinkan pemilihan pemasok yang akan ditunjuk sebagai pemasok barang yang diperlukan oleh perusahaan. Selanjutnya yaitu ada faktor penting dalam sistem pembelian, yaitu ada kualitas barang atau jasa. Pastikan bahwa produk yang dibeli memenuhi standar kualitas yang diharapkan. Lalu ada harga. Negosiasi harga yang wajar dan kompetitif dengan pemasok. Ketepatan waktu pengiriman. Pastikan pengiriman tepat waktu agar tidak menghambat operasional perusahaan. Lalu hubungkan dengan pemasok. Jaga hubungan yang baik dengan pemasok untuk memastikan ketersediaan produk dan layanan yang dibutuhkan. Selanjutnya yaitu ada proses pembelian yang efisien. Yang pertama ada digitalisasi proses. Digitalisasi proses, gunakan sistem e-procurement atau aplikasi lainnya untuk mengotomatiskan dan mempercepat proses pembelian. Lalu ada pembayaran yang lancar. Pastikan pembayaran dilakukan tepat waktu dan sesuai dengan syarat yang disepakati. Lalu pantau kinerja pemasok. Rutin evaluasi kinerja pemasok dan pastikan mereka memenuhi standar yang diharapkan. Selanjutnya yaitu ada manfaat mengoptimalkan sistem pembelian. Yang pertama ada pengurangan biaya. Mengoptimalkan sistem pembelian dapat mengurangi biaya perusahaan baik dalam hal harga produk, ongkos pengiriman, maupun biaya administrasi. Dengan negosiasi harga yang efektif dan pemilihan pemasok yang tepat, perusahaan dapat menghemat biaya yang signifikan. Lalu ada meningkatkan kualitas produk. Dengan fokus pada kualitas barang atau jasa yang dibeli, perusahaan dapat meningkatkan kualitas produk atau layanan yang ditawarkan kepada pelanggan. Hal ini akan berdampak positif pada reputasi perusahaan dan kepuasan pelanggan. Lalu ada efisiensi operasional. Mengoptimalkan sistem pembelian akan membantu perusahaan mengurangi waktu yang dibutuhkan untuk proses pembelian dan pengelolaan persediaan. Hal ini akan meningkatkan efisiensi operasional dan memungkinkan perusahaan fokus pada aspek bisnis yang lebih penting. Selanjutnya yaitu ada risiko yang harus dihindari dalam sistem pembelian. Terlalu bergantung pada satu pemasok. Mengandalkan satu pemasok saja dapat menimbulkan resiko ketersediaan produk atau layanan. Untuk mengurangi resiko ini, perusahaan sebaiknya bekerja dengan beberapa pemasok yang dapat diandalkan. Lalu ada kurangnya kontrol kualitas. Kurangnya kontrol kualitas dalam sistem pembelian dapat menyebabkan perusahaan membeli produk atau pelayanan yang tidak memenuhi standar. Oleh karena itu, penting untuk menjalankan proses kontrol kualitas yang ketat dan konsisten. Lalu ada penundaan pengiriman. Penundaan pengiriman barang atau jasa dapat mengakibatkan gangguan operasional dan menurunkan produktivitas perusahaan. Untuk mengurangi resiko ini, perusahaan harus bekerja sama. Nah, lalu yang terakhir yaitu ada evaluasi dan penyempurnaan sistem pembelian. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, perusahaan dapat mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan dan mengambil tindakan yang diperlukan untuk meningkatkan sistem pembelian. Hal ini dapat mencakup pelatihan karyawan, perubahan proses, atau penggunaan teknologi baru. Cukup sekian materi yang saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.